Halo teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Petelenggo Feby. Kali ini aku akan bahas tentang UAS Digital Marketing. Aku ngambil analisis di sektor makanan yaitu mie sedap, yaitu dari kontan.id. Ini berita tahun 2025. Mie sedap ini ternyata telah memanfaatkan digital marketing dalam pemasaran produknya nih teman-teman. Bahkan menang penghargaan Marketers Digital Marketing Heroes 2025. Nah, gimana sih cara mie sedap ini memanfaatkan influencer dalam hal digital marketing produknya? Mereka itu kontennya tidak terlalu dipoles. Mie sedap mengadopsi pendekatan konten yang lebih manusiawi, relatable, dan menghibur untuk membangun koneksi emosional yang kuat. Nah, juga influencer tadi itu tidak disebut endorsement, influencer, call, bukan. Mereka nyebutnya Sedap Squad. Nah, jadi dengan Sedap Squad ini mereka itu mempresentasikan DNA brand yang trendsporter, otentik, dan kreatif. Nah, mereka ini memanfaatkan tren budaya pop seperti kampanye bertema Ramadan, Halloween, juga acara festival musik yang bernama Come See Me. Jadi bukan mie itu ya, Come See Me. Nah, yang merupakan intellectual property atau IP dari event milik mie sedap. Nah, dengan adanya tren-tren seperti ini ya, ini akan menimbulkan FOMO atau talkability di kalangan Gen Z, karena biasanya Gen Z itu sangat-sangat FOMO ya teman-teman, fear of missing out. Sehingga mie sedap ini berhasil menciptakan percakapan yang masif di media sosial sehingga audiens merasa tidak ingin ketinggalan gitu. Ya, selanjutnya kita analisis tantangan dan peluang digital marketing di Indonesia. Nah, berdasarkan kasus mie sedap ini dapat nih ada peluang nih teman-teman, yaitu peluang pertumbuhan iklan influencer. Nah, belanja iklan untuk influencer marketing di Indonesia itu melonjak sebesar 14,4% pada tahun 2025. Ini menunjukkan ya kekuatan besar konten kreator dalam membentuk keputusan belanja. Oke, kemudian ada dominasi media sosial. Dengan 180 juta identitas pengguna dan waktu penggunaan yang lebih dari 3 jam, itu media sosial berfungsi sebagai mesin pencari baru atau new search engine. Kemudian juga sosial dan video commerce ini sektornya tumbuh pesat ya, dengan volume transaksi melonjak sebesar 90% year on year. Kemudian ada tantangan, tentu ada peluang ya. Dengan adanya media sosial saat ini, maka adanya fragmentasi perhatian nih, yaitu pengguna rata-rata aktif di 7,7 platform berbeda setiap bulan ini di Indonesia ya, sehingga mereka harus berjuang ekstra untuk mendapatkan perhatian yang konsisten. Jadi brand-brand ini nggak boleh fokus di satu platform. Kemudian ada era outcome economy, yaitu pengiklan kini menuntut transparansi dan hasil nyata daripada sekedar metrik permukaan seperti jumlah klik atau pengikut. Kemudian dengan masifnya peluang dan data ini ya teman-teman, ada the privacy paradox. Ini juga termasuk tantangan karena 67,8% konsumen khawatir transparansi data. Namun 72.304 orang tetap rela berbagi informasi demi personalisasi. Nah, dari kasus studi mie sedap tadi, ini saya bisa menganalisis konsep digital marketingnya, yaitu pertama dari customer journey. Nah, ini ternyata konsumen itu tidak lagi menemukan produk dari luar gitu, tapi bisa dari lewat iklan di TikTok, riset melalui komentar media sosial, dan bertanya pada sistem AI. Yang kedua itu adanya digital funnel, yaitu mie sedap berhasil mengoptimalisasi funnel dari awareness, yaitu lewat konten viral Sedap Squad, menuju conversion dengan memanfaatkan strategi storytelling nih teman-teman, pakai cerita. Kemudian yang tadi konten marketing, yang tadi saya bilang mereka keberhasilan kontennya itu terletak pada storytelling berbasis cerita yang punya makna, bukan sekedar jualan. Kemudian apa sih berarti dampak dari tren digital marketing? Yang pertama tuh konsumen ya teman-teman. Konsumen itu the trustnya shift. Keputusan pembelian online dipengaruhi oleh rekomendasi AI. Itu mencapai 78,6% pada 2025. Jadi di sini brand juga harus sering-sering iklan lewat AI ya.
Kemudian yang kedua itu ada bisnis atau the accountability, yaitu tuntutan transparansi pengukuran yang lebih ketat melalui pihak ketiga independen. Kemudian masyarakat atau the grassroots, itu digitalisasi UMKM itu membantu penyerapan tenaga kerja hingga 97% dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi seperti yang live TikTok itu sangat-sangat membantu ya. Terakhir adalah rekomendasi strategi untuk perusahaan. Jadi yang udah dilakukan oleh mie sedap adalah yang pertama itu mereka kreator sebagai mitra jangka panjang, yaitu fokus pada user generated content untuk menciptakan efek FOMO, karena seperti yang saya bahas di awal tadi, Gen Z itu umumnya FOMO. Kemudian yang kedua itu fokus pada storytelling berbasis tujuan. Jadi bangun hubungan emosional yang bermakna, hindari komunikasi yang transaksional atau bentuknya jualan. Kemudian yang ketiga itu autentitas di atas kesempurnaan. Belajar dari kasus mie sedap tadi ya, konten yang raw itu lebih dipercaya daripada produksi yang sangat-sangat studio dan jualan. Oke, demikian UAS Digital Marketing saya, studi kasus mie sedap. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.